Italia, 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 Italia. Ayo Bong, kamu ngomong aku stres, tak culek, tak cungkil matamu nanti Bong. Ngomong di depanku Bong. Rubah narasinya Pak, rubah narasinya. Jangan selalu mengatakan cebong kepada orang yang tidak sependapat dan tidak sepemikiran dengan Anda. Pandanglah orang lain sebagai manusia, bukan sebagai cebong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukronillah, amma ba'd. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita tetap berada di jalur yang diinginkan oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siang hari ini saya ada yang mengirim video karena saya kemarin 3 hari ke belakang, gak tahu 4 hari, menampilkan satu buah video yang saya beri judul Sugik Nur atau Gus Nur udah mulai gila. Kemudian kenapa? Kan saya di dalamnya bukan menjas bahwa Gus Nur atau Sugik Nur gila secara apa namanya ya gila yang suka kita temui di jalan, bukan. Apakah saya akan memberikan pertanyaan, apakah dia gila kebenaran, apakah dia gila kemunafikan, apakah dia gila kepura-puraan? Silahkan jawab gitu loh. Itu ternyata unik, ada yang kemudian ngirim lagi link video kepada saya. Gus Nur atau Sugik Nur sedang misuh-misuh, sedang marah-marah karena rakyat Indonesia banyak yang pandangan dia adalah dilukai secara apapun oleh rejim ini, bahwa rejim ini ya sudah, ya menurutnya mungkin tidak ada benarnya sama sekali. Semua yang dilakukan oleh rejim ini adalah sebagai sebuah kesalahan, tak ada benar. Ibarat iblis, ibarat setan itu ya selalu akan melakukan kesalahan. Sugik Nur memandang negara mungkin seperti iblis, bukan manusia yang memimpinnya, karena setiap apa yang dilakukannya adalah sebagai sebuah kesalahan. Yang selalu berbuat salah adalah setan, adalah iblis yang selalu membuat hasut dan sebagainya. Yang selalu benar, konsisten imannya, itu adalah malaikat, kan gitu. Yang terus naik kemudian imannya adalah para nabi, kan gitu. Nah, kita level manusia, kadang-kadang imannya lemah, kadang-kadang imannya naik turun, fluktuatif iman kita itu. Nah, Sugik Nur mungkin memandang kepada rejim ini itu sebagai sosok iblis yang tidak akan benar. Itu saya umpamakan seperti itu. Nah, lucu, tapi saya lucu melihatnya. Ya, daripada gabut saya akan putarkan videonya. Kalau ada yang ikut mau, ayo kita bareng-bareng nonton lah ya. Kita doakan mudah-mudahan Sugik Nur menjadi pejabat penting di negara ini atau menjadi presiden, supaya apa yang diharapkan niat baiknya menjadi terlaksana. Nah, saya akan lihat ya. Dadaku sesek ngene iki. Otakku mendidih ngene iki. Bong cebong. Sayang aku sama Indonesia ini. Bangsat kalian itu. 49 tenaga kerja asing masuk bandara. Mana kemarin Sultra itu. Poldanya nangkep yang viralkan. Ada yang ngomong itu baru pulang memperpanjang visa, sementara imigrasinya lain lagi keterangannya. Itulah Indonesia, itulah rezim. Bone ancuk kabeh. Udah kiamat seperti ini, masih bersandiwara, masih berbohong. Anakmu, bojomu, wetengmu, wong tuamu bledos kena corona, matek, bongko kabeh. Kasihan rakyat itu loh. Kalau kamu kena corona nggak apa-apa, matek-matek ngono. Bawa mati uang korupsinya itu.
Bawa mati kemunafikanmu itu. Yang dipikirkan rakyat. Saat ini di Italia, sebagai negara besar, maju dan kaya raya, dokter dan praktisi kesehatan sebagian sudah mengibarkan bendera putih karena tidak sanggup lagi merawat pasien dan mengetahui dirinya adalah individu yang paling rentan saat ini. Untuk yang paling rentan saat ini terkena COVID-19, dan mereka telah menyaksikan dengan mata kepala sendiri teman-teman mereka, para dokter dan perawat yang menderita di ruang ICU dan isolasi. Italia sudah kibarkan bendera putih. Padahal Italia itu negara kaya, banyak dokter hebat. Bangsat kamu itu. Ini rezim curuk. Sombongnya selangit. Italia sudah kibarkan bendera putih. Ayo Bong, kamu ngomong aku stres, tak culek, tak cungkil matamu nanti Bong. Ngomong di depanku Bong. Habis kesabaranku Bong. Asu kamu itu Bong. Negaraku carut marut begini matamu Bong. Italia mengibarkan bendera putih Bong. Rezim junjunganmu sok. Bagaimana sahabat-sahabat semua? Oke lah, gini lah, intinya kan Gus Nur ini sangat peduli kepada rakyat. Jangan sampai ada yang tidak terfasilitasi, mau kesehatannya, mau kehidupannya, mau ekonominya, mau semuanya. Tidak mau ada yang satu aja masyarakat Indonesia yang sengsara. Satu aja masyarakat Indonesia yang terkena COVID kan. Tidak ada. Ini kan bentuk kemudian kepedulian Gus Nur atau Sugik Nur Harja kepada rakyat Indonesia. Betapa mulia niat dan tujuan beliau. Namun satu kali lagi, mau bagaimanapun saya kira Gus Nur atau Sugik Nur berteriak dengan mimik muka, mimik wajah, gestur tubuh yang seperti apapun, ya apa ngepeknya? Apa ngepeknya Pak Sugi? Kita doakanlah mudah-mudahan Pak Sugi menjadi Presiden Republik Indonesia. Semoga dengan tujuan mulia, tujuan baik harus diaplikasikan Pak. Kalau hanya teriak-teriak seperti itu kurang baik saya kira. Kurang baik. Mungkin itu ekspresi kemarahan, ekspresi kejengkelan. Pandangan Sugik Nur kepada negara ini yang carut marut, yang acak-acakan. Ya namun kan harus apa namanya? Ya kita harus menjadi masyarakat yang juga cerdas. Ketika mau mengkritik, ketika mau mengapa, inti kan pengen solusi kan. Bukan hanya ingin sensasi kan, ingin solusi bagaimana supaya seperti ini, bagaimana supaya seperti ini, bagaimana supaya seperti ini, kan intinya pengen solusi dari berbagai permasalahan yang hadir di Republik ini. Ini solusi. Kalau misal ingin solusi, ya sing bener gitu loh, sing bener. Nah, kalau misal koar-koar seperti itu bakalan jelas Pak. Mau bagaimanapun gak bakalan jelas. Bahkan kadang-kadang orang tertawa melihatnya. Saya juga tadi pengen tertawa melihatnya. Karena kan pikirannya gini, oke, apa yang Anda inginkan itu adalah kebaikan. Tujuannya adalah baik. Namun kemudian tujuan yang baik ini kan harus juga melalui proses yang baik pula. Kalau misu-misu seperti itu nggak bakalan jelas. Kecuali kalau memang ingin cari sensasi. Kecuali kalau memang mau memprovokasi. Tidak ingin kebenaran. Tidak ingin keadilan. Tidak mengharapkan kebenaran. Tidak mengharapkan keadilan. Tidak mengharapkan kesejahteraan. Pokoknya tidak mengharapkan sesuatu yang baik-baik gitu di depannya. Itu
Kalau mengharapkan, ya itu sih caranya saya kira. Atau jadi presiden sekalian, biar permasalahan bangsa ini Anda tangani. Ya kita pengen lah sama mungkin seperti Gus Nur ini, pingin rakyat sejahtera, nggak ada yang terkena corona. Apapun kemudian caranya akan dilakukan, kan gitu. Semua ya kan tujuan beliau itu kan baik, nggak ada yang buruk loh, membela rakyat ya. Kemudian ada cuma itu selalu membawa kata-kata cebong, ya enggak lah. Jangan terus bawa-bawa tensi politik, saya kira ini, karena nggak bakalan ada ujungnya, nggak bakalan ada baiknya, nggak edukatif lagi. Ya untuk apa? Mending kita bersama-sama pandanglah orang lain sebagai manusia, bukan sebagai cebong, bukan sebagai seorang kampret. Kalau Sugiknur memandang orang lain adalah manusia, maka manusia itu ya namanya manusia. Itu loh, yang namanya manusia ya pengen kebenaran lah, pengen keadilan, pengen kesejahteraan, apalagi rakyat. Kalau memandangnya Sugiknur kepada semua manusia adalah manusia, ya kecuali kalau misalnya Anda memandang kepada orang yang bukan kelompok Anda adalah cebong, ya gak bakalan mau lah, gak bakalan bisa disatukan, Pak. Anda manusia, orang yang bukan dari golongan kelompok Anda adalah cebong. Ya mau bagaimana mau bisa disatukannya untuk kemudian menjaga Indonesia ini? Ya nggak bakalan. Rubah narasinya, Pak, rubah narasinya. Jangan selalu mengatakan cebong kepada orang yang tidak sependapat dan tidak sepemikiran dengan Anda. Itu lumrah saja manusia. Jika ada orang yang tidak sependapat dengan Anda, ya manusia sama. Anda punya pikiran, orang lain pun yang tidak sependapat dengan Anda punya pikiran. Anda manusia, orang lain pun manusia. Perkara perbedaannya itu biasa manusia. Kuluro sinroyun gitu loh. Setiap kepala itu ya punya pemikiran masing-masing. Anda punya pemikiran, orang lain juga punya pemikiran. Tapi sama pemikiran, sama-sama punya pemikiran dan sama-sama manusia. Gitu. Kalau misal Anda bisa memandang orang lain sebagai manusia, maka saya yakin Anda pun bakal dipandang orang lain sebagai manusia. Kalau Anda memandang orang lain sebagai cebong, maka Anda pun bakal dituduh orang lain sebagai bukan manusia, bahkan gila. Kalaupun manusia, manusia yang gila. Gitu. Mau sampai kapan? Kan Anda menginginkan persatuan, Anda kan menginginkan persamaan, Anda kan menginginkan kesejahteraan. Mari kita bangun sama-sama ini negara. Ya kalau misal mau sama-sama kemudian dibangun, narasinya coba ganti. Jangan pandang orang lain sebagai bukan manusia. Karena itu bakal menjadi malapetaka dan tidak akan bisa gabung antara manusia dengan cebong, dengan kampret. Pandanglah orang lain sebagai manusia, maka itu yang akan kita sama-sama membangun Indonesia. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.